Di tahun 1960-an, Indonesia, Korea Selatan, dan Cina sama-sama berada dalam kondisi kemiskinan. Pendapatan per kapita mereka rendah, dan selisihnya tidak terpaut jauh. Secara kasat mata, ketiganya tampak memulai dari titik yang hampir serupa, dengan pendapatan per kapita sekitar $100 per tahun. Tidak ada yang benar-benar unggul, semua memulai dari garis yang nyaris sejajar. Namun hari ini, jaraknya terasa begitu mencolok. Kini Korea Selatan telah menjelma menjadi kekuatan industri global, terutama dalam semikonduktor dan teknologi tinggi. Cina bahkan melangkah lebih jauh, bertransformasi menjadi pusat inovasi, dan pembangunan infrastruktur berskala masif, dengan kecepatan yang masih sulit dikejar. Sementara itu, Indonesia justru kerap sibuk membanggakan program-program baru, seperti MBG. Di atas kertas, tujuannya terdengar baik. Namun dalam praktiknya, program semacam ini tidak jarang menghadapi persoalan klasik, tata kelola yang lemah, dan risiko dikorupsi. Disinilah ironi itu muncul, ketika negara lain berbicara tentang kecerdasan buatan, otomasi industri, dan masa depan teknologi, kita masih bergulat dengan persoalan mendasar, yang seharusnya sudah bisa diselesaikan sejak lama. Disinilah pertanyaan itu muncul, bagaimana mungkin negara-negara yang memulai dari titik yang sama, justru berakhir dengan nasib yang sangat berbeda? Korea Selatan dan Cina sejak awal berani mengambil langkah strategis. Mereka menanam investasi besar pada pendidikan sebagai fondasi jangka panjang. Dan secara paralel membangun industri untuk menopang pertumbuhan jangka pendek dan menengah. Mereka tidak hanya ingin rakyatnya cuma bertahan hidup, mereka ingin rakyatnya berkembang dan hidup sejahtera. Sebaliknya, Indonesia pada masa itu mengambil jalan yang berbeda. Fokus utama diarahkan pada pemenuhan pangan nasional dan eksploitasi sumber daya alam. Pilihan ini tidak sepenuhnya salah, tetapi menjadi terbatas ketika tidak diimbangi dengan arah pembangunan kualitas manusia dan industri yang bisa menghasilkan nilai tambah. Jika ditelusuri lebih, arah ini tidak lepas dari cara pandang pemimpinnya saat itu, Soeharto. Dengan latar belakang yang dekat dengan dunia pertanian, ia memandang keberhasilan negara dari kemampuan memberi makan rakyatnya. Dalam forum Food and Agriculture Organization, pada tahun 1985, Soeharto pernah menekankan bahwa keberhasilan terbesar Indonesia adalah ketika seluruh rakyatnya bisa makan. Logikanya jelas, rakyat yang kenyang akan tenang. Rakyat yang tenang akan mudah diatur. Dan dari situ, stabilitas negara bisa dijaga dengan baik. Karena latar belakang militer, Soeharto menempatkan stabilitas sebagai fondasi utama. Akibatnya, arah pembangunan lebih banyak difokuskan pada ketertiban, keamanan, dan kontrol pada negara. Namun masalahnya, stabilitas tanpa visi yang dapat melompat jauh ke depan hanya akan berujung pada stagnasi. Dan hari ini, program serupa seperti MBG, hadir bukan sebagai lompatan menuju masa depan, melainkan cenderung mengulang pola lama. Fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tanpa diiringi langkah nyata untuk membawa perbaikan. Ingat baik-baik, ada dua fokus utama pada masa itu. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Dua hal inilah yang selalu ditekankan oleh Soeharto dalam era Orde Baru. Lalu bagaimana dengan sektor lain? Apakah tidak diprioritaskan? Sebenarnya tetap diperhatikan, termasuk pendidikan. Tapi masalahnya ada pada arah. Pendidikan diarahkan bukan untuk membentuk manusia yang berpikir bebas, melainkan untuk mendukung ketertiban, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi. Analoginya sederhana. Kalau negara ingin stabil, rakyat harus tertib. Kalau rakyat harus tertib, maka harus dibentuk sejak sekolah dini. Karena itu, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tapi juga tempat mendisiplinkan. Aturannya dibuat seragam. Rambut harus rapi, tidak boleh gondrong, sepatu harus sama, pakaian harus sesuai. Ini bukan menyangkut soal kecerdasan, tapi soal kepatuhan. Bahkan dalam hal-hal kecil, semuanya diatur. Tujuannya satu, membiasakan anak untuk mengikuti aturan, bukan mempertanyakan. Masalahnya, ketika semuanya terlalu ditekankan pada keseragaman, maka yang hilang adalah ruang untuk berpikir. Pendidikan tidak lagi fokus pada kreativitas atau pemahaman dalam, tapi lebih ke arah hafalan dan kepatuhan.
Materi pun banyak yang bersifat satu arah. Program seperti pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila digunakan untuk menanamkan cara berpikir yang seragam dan loyalitas pada negara. Dampaknya jelas. Siswa jadi terbiasa menghafal, bukan memahami apa yang mereka pelajari. Mereka tahu apa yang harus dijawab, tapi tidak terbiasa bertanya kenapa. Akibatnya, muncul pola yang terus terbawa. Kalau berbeda dianggap salah, kalau bertanya dianggap melawan, kalau punya cara sendiri dianggap tidak patuh. Bahkan dalam praktiknya, anak yang berpikir berbeda, meskipun benar, sering dianggap keliru hanya karena tidak mengikuti cara yang diajarkan oleh guru. Anak yang berani menyanggah bisa dianggap tidak sopan, meskipun argumennya masuk akal. Kebiasaan ini tidak berhenti di sekolah, tapi terbawa langsung ke dalam kehidupan masyarakat. Orang jadi lebih nyaman terbiasa mengikuti pendapat orang lain daripada berpikir sendiri. Ungkapan seperti menurut saya terasa asing, karena yang dianggap benar adalah harus menurut tokoh, menurut para ahli, atau menurut atasan. Akhirnya, di sini ukuran kecerdasan pun tidak bernilai. Yang terjadi bukan lagi kemampuan memahami atau menciptakan, tapi kemampuan menghafal dan mengulang. Kenapa pola seperti ini dipertahankan? Karena sistem seperti ini lebih mudah dikendalikan. Ketika masyarakat terbiasa patuh, tidak banyak bertanya, dan berpikir terbatas, maka stabilitas akan lebih mudah dijaga. Dan disitulah intinya, pendidikan pada masa itu bukan hanya soal ilmu, tapi alat untuk menciptakan keteraturan. Jadi begini. Ketika di mana ada seseorang yang mengajak orang lain untuk berpikir skeptis, berpikir kritis, bahkan jika kita mengkritik terhadap hal-hal yang dianggap sakral, respon yang muncul seringkali keras, mendapatkan penolakan, dihujat, bahkan caci maki. Kenapa bisa begitu? Karena banyak orang terbiasa berpikir sesuai dengan apa yang sudah ditentukan sebelumnya, bukan untuk membangun metodologi berpikir. Dan pola ini tidak muncul begitu saja. Ini adalah salah satu warisan cara pendidikan di masa lalu. Lalu apa dampaknya hari ini? Dampaknya tidak hanya terasa di cara berpikir, tapi juga masuk ke ranah persoalan ekonomi. Kita sering bertanya, kenapa negara seperti Cina dan Korea Selatan bisa melesat jauh, sementara Indonesia hingga sekarang masih tertinggal? Salah satu jawabannya ada pada kualitas sumber daya manusia yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Sekarang kita lihat realitanya. Mencari pekerjaan formal di Indonesia itu sulit, lowongan terbatas, sementara jumlah pencari kerja sangat besar. Akibatnya, banyak orang terpaksa masuk ke sektor informal atau bahkan menganggur. Tapi di sisi lain, muncul paradoks. Banyak perusahaan justru mengeluh kesulitan mencari karyawan yang sesuai kebutuhan. Artinya, bukan hanya lapangan kerja yang terbatas, tetapi juga ada kesenjangan antara kemampuan pencari kerja dan kebutuhan industri. Ini poin pentingnya. Masalahnya bukan sekadar kurang kerjaan, tapi juga kurang kecocokan. Banyak pelamar, tapi tidak semuanya siap kerja. Ada yang kurang keterampilan, ada yang kurang disiplin, ada juga yang kurang bisa dipercaya dalam hal tanggung jawab. Dari sudut pandang perusahaan, ini jadi risiko. Bayangkan kalau kamu pemilik usaha. Pelamar banyak, tapi ketika diuji, baik kemampuan maupun integritas, hanya sedikit yang benar-benar memenuhi standar. Wajar kalau perusahaan jadi selektif, bahkan kesulitan menemukan orang yang tepat. Disinilah kita mulai melihat benang merahnya. Jika pendidikan lebih banyak melatih orang untuk menghafal dan mengikuti, tapi kurang melatih kejujuran, tanggung jawab, dan kemampuan berpikir mandiri, maka yang dihasilkan adalah lulusan yang cukup tahu, tapi belum tentu siap pakai. Dan ketika jumlahnya besar, dampaknya terasa ke seluruh sistem ekonomi. Jadi masalah ini bukan sekadar salah individu, tapi soal sistem yang perlu diperbaiki. Kalau kita ingin berubah, arah pendidikannya juga harus berubah. Bukan hanya mengajarkan apa yang harus dipikirkan, tapi bagaimana cara berpikir, bukan hanya mengejar nilai, tapi membangun karakter dan kompetensi nyata. Kemudian kita masuk ke masalah berikutnya, dedikasi dan kompetensi. Realitanya di lapangan, tidak sedikit orang yang ketika dihadapkan pada ritme kerja, shift panjang, tekanan kerja, target, justru cepat menyerah. Baru bekerja beberapa waktu sudah merasa lelah, kehilangan semangat, bahkan tidak mau melanjutkan. Alasannya macam-macam. Capek,
tidak kuat, kurang motivasi. Ini bukan sekadar soal fisik, tapi soal mental kerja. Di sisi lain, ada masalah yang lebih serius, kompetensi. Jujur saja, kita sering menemukan lulusan yang belum menguasai hal-hal dasar. Ada yang masih kesulitan berhitung sederhana. Ada lulusan fisika yang tidak benar-benar memahami konsep fisika. Ada lulusan teknik komputer yang masih gagap dengan hal-hal teknis dasar. Dan ini bukan kasus 1-2 orang. Ini cukup banyak terjadi. Akibatnya, muncul masalah besar di dunia kerja. Perusahaan mencari tenaga ahli, misalnya di bidang fisika atau teknologi. Pelamarnya bisa ribuan. Tapi ketika diseleksi, yang benar-benar paham bidangnya hanya sedikit sekali. Disinilah kita mulai melihat masalah utamanya. Banyak orang sekolah, banyak yang lulus, tapi tidak semuanya benar-benar siap kerja. Bahkan kalau kita jujur, banyak orang yang sukses hari ini bukan karena apa yang mereka pelajari di sekolah, tapi karena apa yang mereka pelajari sendiri di luar sistem. Artinya ada jarak. Jarak antara pendidikan dan realitas. Beberapa data juga menunjukkan hal yang sama, tidak semua lulusan bekerja sesuai bidangnya, sebagian bahkan menganggur, dan sisanya masuk ke pekerjaan yang tidak relevan dengan jurusannya. Lalu apa artinya? Artinya ada yang salah dengan arah pendidikan kita. Kenapa? Bisa begitu? Karena dalam waktu yang lama, pendidikan kita terlalu fokus pada keseragaman. Harus sesuai buku, harus sesuai jawaban yang sudah ada, harus sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh orang sebelumnya. Akibatnya, cara berpikir jadi sempit. Kalau jawabannya tidak sama dengan buku, dianggap salah, meskipun logikanya benar. Kalau berbeda pendapat, dianggap menyimpang. Bahkan bisa dihujat. Ini yang membuat orang tidak terbiasa berpikir mandiri. Akhirnya, pendidikan lebih banyak mengajak kita melihat ke belakang, menghafal apa yang sudah ada, bukan menyiapkan kita untuk menghadapi masa depan. Padahal anak-anak hari ini hidup di masa sekarang, dan akan menghadapi masa depan. Tapi yang mereka harus pelajari justru cara berpikir masa lalu. Akibatnya apa? Mereka belajar, tapi tidak benar-benar belajar. Nah, kalau ditarik ke akar, pola ini tidak lepas dari cara pandang lama, termasuk di era Soeharto. Di mana pendidikan lebih diposisikan sebagai alat untuk membentuk keteraturan dan kepatuhan, bukan sebagai investasi jangka panjang untuk membangun kualitas manusia. Dan dampaknya masih terasa sampai sekarang. Yang jadi masalah, pola ini seringkali tidak benar-benar ditinggalkan, bahkan cenderung diulang, meskipun konteks zamannya sudah berubah. Padahal, kalau kita mau jujur, kita belum terlambat untuk memperbaikinya. Masih ada waktu. Sejarah sebenarnya sudah memberi contoh yang jelas. Cina dan Korea Selatan bergerak maju karena fokus pada pendidikan dan industrialisasi. Mereka membangun manusia, sekaligus membangun sistem produksi. Sementara Indonesia, dalam waktu yang lama, lebih fokus pada pemenuhan pangan dan eksploitasi sumber daya alam. Pilihan arah inilah yang akhirnya membentuk hasil yang kita lihat hari ini. Masalahnya, pelajaran dari sejarah itu tidak selalu benar-benar kita ambil. Hari ini, arah kebijakan pemerintah sering terasa mengulang pola lama, fokus pada program jangka pendek yang hasilnya cepat terlihat, seperti program MBG, sementara investasi jangka panjang seperti pendidikan belum ditempatkan sebagai prioritas utama secara konsisten. Disinilah letak kegelisahannya. Program seperti MBG memang punya tujuan yang baik, memenuhi kebutuhan dasar. Tapi kalau porsi perhatian dan anggarannya terlalu besar, sementara pendidikan tertinggal, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan arah pembangunan. Logikanya sederhana, memberi makan itu penting. Tapi membangun kemampuan manusia jauh lebih penting. Kalau masyarakatnya tidak dibangun, maka program apapun hanya akan bisa menyelesaikan masalah hari ini, tanpa menyentuh akar masalah untuk masa depan. Akibatnya, kita terus berputar di lingkaran yang sama. Di lapangan, banyak tenaga pendidik masih menghadapi masalah klasik, kesejahteraan yang belum merata, status yang belum pasti, dan ruang berkembang yang terbatas. Sementara itu, program-program baru bisa bergerak lebih cepat karena dukungan anggaran dan perhatian publik. Disinilah rasa tidak adil itu muncul. Orang yang membangun masa depan justru tertinggal, sementara program jangka pendek didorong lebih cepat. Ini bukan soal mana yang lebih penting, tapi soal keseimbangan. Kalau pendidikan terus berada di posisi kedua,
maka kita sedang menunda kemajuan kita sendiri. Ada satu pelajaran sederhana dari sejarah, barang siapa yang tidak belajar dari masa lalu, akan mengulanginya lagi. Ketika fokus kembali pada pemenuhan dasar tanpa diimbangi pembangunan kualitas manusia, maka dampaknya mungkin tidak terasa hari ini, tapi akan terasa beberapa tahun ke depan. Yang lebih mengkhawatirkan, kondisi di lapangan tidak banyak berubah. Banyak guru tidak punya daya tawar. Ketika ingin menyuarakan, mereka terikat oleh sistem. Dari sekolah, ke dinas, ke level yang lebih tinggi, semuanya saling terhubung. Akibatnya, kritik pembenaran jarang didengar. Padahal pendidikan yang sehat butuh ruang untuk menerima kritik dan bisa diperbaiki. Dan di titik ini, kita harus kembali ke hal paling mendasar. Pendidikan bukan untuk hari ini. Pendidikan adalah investasi untuk masa depan. Kalau arah yang kita ambil hari ini keliru, maka yang menanggung akibatnya bukan hanya kita, tapi generasi berikutnya. Jadi ini bukan sekadar kritik. Ini sekedar mengingatkan bahwa tanpa menyeimbangkan antara program seperti MBG dan pembangunan pendidikan, kita bukan hanya tertinggal, kita sedang mengulang pola lama yang sama. Saya ingin menutup dengan sebuah cerita sejarah. Ini bukan sekadar cerita, tapi pelajaran. Di zaman Nusantara kuno, ada seorang raja bernama Kertajaya. Pada masanya, ia dikenal sebagai penguasa besar. Kerajaannya makmur, kerajaannya kuat, disegani, bahkan diakui oleh kekuatan imperium luar seperti Kekaisaran Tiongkok, sebagai salah satu kekuatan besar di zamannya. Dulu semua terlihat kokoh. Tapi masalahnya bukan pada kekuatan, melainkan kesalahan pada sikap seorang raja. Seiring waktu, sang raja menyombongkan diri. Ia mulai meremehkan para guru, mengabaikan para pemuka, dan tidak lagi menghargai para tetua. Orang-orang yang seharusnya menjadi penopang moral bagi kekuatannya, malah justru disingkirkan. Dan disitulah titik baliknya. Ketika ilmu tak lagi dihargai, dan orang-orang bijak mulai disingkirkan, yang tersisa hanyalah kekuasaan tanpa arah. Perlindungan melemah, rasa aman menghilang, dan kekuasaan pun perlahan kehilangan keseimbangannya. Apa yang terjadi setelah itu? Tidak butuh waktu lama. Rakyat memberontak. Kekuasaan yang tampak kuat itu runtuh. Dan Kertajaya akhirnya jatuh secara tragis, bukan karena kurang kuat, tapi karena kehilangan kepercayaan dan arah. Dari kisah ini, kita akan ambil pelajaran. Sebuah bangsa bisa bertahan tanpa kekayaan, tapi tidak bisa bertahan tanpa menghargai ilmu dan orang-orang yang menjaganya. Jadi ketika hari ini kita melihat pendidikan tidak diprioritaskan, guru tidak dihargai sebagaimana mestinya, dan arah pembangunan lebih fokus pada hal-hal jangka pendek. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah dari pengalaman itu kita mau belajar? Atau bisa saja mengulang siklus yang sama?